polisi ini niat bongkar kasus penggelapan pajak, malah ditemukan polisi sudah tewas bunuh diri. Benarkah ada skenario polisi? Jadi gini, Ompu ceritakan. Kasus ini berawal dengan ditemukan indikasi penggelapan pajak 2,5 M di UPT Samsat Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang melibatkan Bribka AS dan oknum polisi lainnya. Pihak keluarga menyebut AS sempat ingin membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Namun belum sempat AS bersuara, ia ditemukan meninggal. Kata polisi sih karena bunuh diri. Keterangan polisi ini tidak bisa diterima oleh keluarga karena dianggap banyak kejanggalan. Menurut keluarga, AS telah berupaya membayarkan setengah uang kerugian dari penggelapan pajak itu, sekitar 750 juta yang dibebankan padanya, tapi AS malah bunuh diri. Ini dirasa aneh oleh keluarga. Menurut polisi, sianida yang digunakan Bribka AS untuk bunuh diri dipesan di toko online. Namun menurut keluarga, kejanggalannya pemesanan sianida itu dilakukan saat HP Bribka AS disita Kapolres. Pihak keluarga juga menyatakan, anehnya lagi, lokasi AS bunuh diri merupakan tempat ramai orang lalu lalang, tapi tak ada satupun warga yang melihat jasad AS hingga akhirnya ditemukan polisi yang malah tengah menyelidiki kasus narkoba. Istri Bribka AS, Jenny Simorangkir, menyatakan suaminya pernah bercerita mendapatkan ancaman oleh Kapolres. Menurut Jenny, ancaman oleh Kapolres Samosir terjadi sebelum suaminya ditemukan tewas 23 Januari 2023 lalu. Bagaimana guys menurut kalian ending dari kasus ini? Wow, apa yang sedang terjadi? Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terungkap di Nusa Tenggara Timur. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja diduga melakukan pencabulan terhadap anak berusia 6 tahun. Ini sangat tidak terbayangkan. Pengungkapan kasus ini berawal dari surat yang diterima Polda NTT dari Divisi Hubungan Internasional Polri. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Laporan tersebut berasal dari Australian Federal yang melaporkan adanya dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kupang. Ini sangat serius. Polda NTT kemudian mengungkap kronologi kasus ini melalui konferensi pers. Mari kita simak lebih lanjut. Ya guys, baik lagi tentunya bersama saya, Uki Kevin. Nah, ini ada pembahasan terbaru lagi, yaitu tentang perempuan NTT dilecehkan polisi saat lapor kasus pemerkosaan yang dialaminya, guys. Kok bisa ya? Harusnya ketika kita melaporkan atau berada di kepolisian ya, itu kita merasa aman gitu ya dari kriminal. Tapi apa yang membuat polisi ini sehingga melakukan hal seperti ini guys ya, yang harusnya melindungi malah mencelakai. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys. Mungkin kita ini mengira ya kantor polisi itu adalah tempat paling aman buat kita, tapi ternyata tidak. Ternyata di sana tuh kumpulan para penjahat. Bayangin guys nih, perempuan di NTT dilecehkan polisi saat lapor kasus pemerkosaan yang dialaminya. Kita mau lapor kejahatan yang menimpa kita, ternyata kita dijahatin sama polisinya. Kemana lagi kita mengadu di negeri ini, ha? Penuh penjahat semua. Jadi kan, perempuan korban pemerkosaan di Wawewa Selatan, Sumba, Barat Daya, NTT mengalami kejadian memilukan saat melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Wawewa Selatan. Dia dilecehkan anggota Polsek Wawewa Selatan, Aibda PS. Kata Kapolresnya nih, menjelaskan kasus ini berawal saat korban datang ke Polsek Wawewa Selatan pada 1 Maret 2025 untuk melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami. Di sana ia bertemu dengan Aibda PS. Aibda PS meminta korban datang untuk esok harinya karena polseknya tak punya unit PPA ini kayak pusat perlindungan perempuan dan anak. Harus dialihkan ke Polres katanya. Terus keesokan harinya pada tanggal 2 Maret Aibda PS menjemput korban ke rumahnya dengan dalih ingin melakukan pemeriksaan mendalam. Modusnya kayak gitu kan, dijemput langsung di rumah. Korban pun dibawa ke Polsek. Di sanalah pelaku melecehkan korban. Gila. Waduh, guys. Parah sih ini guys. Kata Kapolres ya nih, Aibda PS telah mengakui perbuatannya. Kita harus pantau kasus ini guys. Harus sampai dipecat dan dihukum pidana seberat-beratnya. Karena apa? Ini penegak hukum. Masa penegak hukum melanggar hukum? Kan kocak. Tapi kasus seperti ini banyak loh. Sebelum-sebelumnya juga ada kasus seperti ini ya. Yang harusnya kita merasa aman ketika kita sudah melaporkan ke kepolisian malah menjadi seperti ini gitu ya. Dan rata-rata seperti ini hanya hukumannya cuma apa ya? Cuma dibebas tugaskan saja tapi tidak dipenjara. Paling berapa bulan nanti baru dia balik lagi gitu ke jadi polisi lagi ya. Wah, ini sih benar-benar harus
ini benar kata Mas ya, harus kita pantau terus, jangan sampai nanti dia lolos dari hukuman gitu. Apalagi ini polisi, menangkap polisi jarang banget sih ya. Nah, ini kita lihat lagi. Anggota Polsek Wewewa Selatan. Ini polisi perkosa korban pemerkosa. DPR kegagalan telanjang sistem hukum. Benar sih ya, kata pemerkosaannya ya. Anggota Polsek Selatan Aibda PS diduga mencabuli korban pemerkosa saat proses pelaporan di kantor polisi, katanya gitu guys. DPS diduga mencabuli korban pemerkosaan saat proses pelaporan di kantor polisi. DPR menyebut ini sebagai kegagalan sistem hukum paling telanjang. Bener, ngeri sih ya. Nah, Desak agar pelaku diadili di peradilan umum, bukan hanya melalui sidang etik. Kapolres Sumba Barat Daya menyatakan komitmen untuk penanganan profesional dan transparan atas kasus yang mencoreng institusi Polri ini. waduh guys ya, makin tercoreng aja. Kenapa ini? Polisi NTT mencabuli wanita korban pemerkosaan yang sedang melapor ke Polsek. Parah sih, ini bener-bener parah. Ini kenapa mas begini wajahnya? Aduh, maaf. Aku nggak bisa berkomentar apa-apa karena kejadian ini terlalu sering. Aku hanya bisa menangisi keadaan hukum di negeri ini, keadaan oknum-oknum di negeri ini. Kalau korban dijadikan korban, terus kepada siapa lagi korban ini meminta perlindungan? Iya, harus ke damkar kayaknya ya. Sedih Indonesia ini. Ngeri sih. Kerja kalian. Ini apa nih? Niat lapor panti asuhan siswa SMP malah oknum polisi melapor berujung petaka. Kerja kalian apa? Kerja kalian apa? Kerja kalian apa? Kerja kalian apa? Kerja kalian TikTok. Kerja kalian apa? Nah, ini ada lagi tersangka Fani 20 saat keluar dari ruang pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dibawa ke rutan Kupang untuk ditahan selama 20 hari ke depan sebelum mengikuti persidangan. Dia terlibat dalam kasus ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman. Nah, ini kita lihat ya. Ellen. Saya kuat yang sana ya. Fani kuat Fani. Apa ya? Lu kuat ya. Fani bagaimana keadaannya Fani? Kasus apa nih? Aku nggak ngerti. Kuat Fani, kuat Fani. Gila. Gua nggak habis pikir sama kasus satu ini. Buat yang nggak kuat, mending gak usah dengerin. Yuk kita bahas. Jadi hari ini gue baru banget dapat satu kasus soal kakak kandung yang sengaja ngejual adiknya sendiri yang masih SD sampai hamil. Miris banget ini, ya Allah, kok bisa ya? Nggak salah dengar, ngejual adiknya sendiri yang masih SD sampai hamil. Nah, kasus ini terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada bulan Juni tahun lalu dan baru ke-up serta viral pada bulan Juni tahun ini. Di mana si kakaknya korban yang berinisial ES yang berusia 22 tahun ini sengaja ngejajakin adiknya sendiri lewat open BO ke om-om yang berinisial MAA di Kota Mataram. Dan proses transaksi open BO-nya ini terjadi di sebuah hotel bintang 4 yang ada di Kota Mataram, di mana si korban ini dijanjikan untuk dibelikan HP lalu dijajakan ke si om-om pengusaha yang berinisial MAA ini. Terus setelah itu si adiknya ini disetubuhilah sama si om-om ini, lalu si ES ini dapat uang 8 juta hasil dari menjajakan adiknya sendiri ke om-om tersebut. Dan gak cuman sampai situ, ternyata si adiknya ini gak cuman dijajakin sekali doang sama si kakaknya. Ternyata dia ini sampai disetubuhi hingga 4 kali sama si om-om
om-om ini. Walaupun dari keterangan polisi katanya setelah penjajakan pertama nominal yang diberikan oleh si om-om ini lebih kecil dari nominal yang sebelumnya. Dan lo tahu nggak, akibat kejadian ini si adeknya yang masih SD ini sampai harus hamil. Jadi ya emang yang ngebuat kasus ini kebongkar adalah gara-gara si adeknya ini hamil. Gila, parah banget gak sih ada kakak kandung yang sengaja ngeeksploitasi dan ngejual adik kandungnya sendiri ke om-om. Asli ini biadab banget sih. Guys, kira-kira kalau kalian jadi polisi yang nangkap si kakaknya ini, lo bakal ngelakuin apa ke kakaknya? Parah sih ini kakaknya ya. Ini akibat orang tua tidak bisa mendidik anak ya. Jadi seperti ini ya. Akhirnya mereka ya seperti itulah. Makanya buat kalian kalau mau punya anak harus persiapkan semuanya, tanggung jawabnya gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi sama anak kalian, karena ini akan mempengaruhi ya. Waduh, parah sih ini mah guys ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.